Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji bulanan itu cuma numpang lewat doang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah gaji kamu. Bukan lagi sekedar buat bertahan hidup, tapi jadi mesin buat ngebangun masa depan yang bener-bener kamu mau. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang nusuk banget ini, ya kan? Kalau kamu ngerasa, wah ini gue banget, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh kenyataan buat banyak orang. Tapi, yang paling penting, ini bukan takdir. Ini bisa diubah. Sekarang, yuk kita dalemin fenomena yang umum banget ini. Kita bakal lihat kenapa rasanya uang itu cepet banget hilangnya begitu masuk rekening. Gimana? Kedengaran familiar banget kan? Gaji masuk, langsung kesedot buat bayar tagihan ini itu, buat kebutuhan sehari-hari, sambil berharap di akhir bulan ada sisa buat ditabung. Yang sayangnya, sering banget sisanya itu nol. Masalahnya itu bukan karena gaji kamu kecil, tapi karena kita belum punya sistem buat ngaturnya. Nah, sistem inilah yang bakal kita bahas sebentar lagi. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau pola kayak gini dibiarin terus, bertahun-tahun? Ini bukan cuma masalah dompet kering di akhir bulan aja loh. Nah, ini dia akibat nyatanya. Kita jadi kejebak di siklus gali lubang tutup lubang. Begitu ada satu aja krisis kecil, misalnya sakit atau amit-amit kena PHK, seluruh keuangan kita bisa langsung hancur. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar kita sadar kalau penting banget buat mutusin rantai ini. Sekarang juga. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita pindah ke bagian yang paling seru, solusinya. Ini semua dimulai dari mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Ini dia kesalahan pertama dan paling klasik, nunggu ada sisa baru nabung. Prinsip yang cerdas itu ngebalikin logikanya 180 derajat. Begitu gajian, prioritas nomor satu itu buat masa depan kamu. Bayar diri kamu sendiri dulu, baru sisanya buat pengeluaran. Ini bukan cuma ngubah kebiasaan loh, ini ngubah identitas kamu, jadi seorang penabung dan investor. Terus kesalahan fatal kedua, gaji naik, gaya hidup ikutan naik. HP baru, nongkrong di kafe yang lebih mahal, liburan lebih sering. Hasilnya, aset kamu ya segitu-gitu aja, padahal pendapatan nambah. Sebaliknya, orang yang cerdas secara finansial ngelihat kenaikan gaji itu sebagai kesempatan emas buat ngebangun aset. Selisihnya itu mereka investasikan, mengubah potensi jadi kekayaan beneran. Jadi, sebenarnya tujuan akhir kita tuh apa sih? Jawabannya adalah aset. Gampangnya gini, aset itu adalah sesuatu yang masukin duit ke kantong kamu, bahkan pas kamu lagi tidur. Tujuannya adalah mengubah gaji kamu yang sifatnya aktif menjadi aset yang sifatnya pasif. Analogi ini keren banget. Coba deh bayangin. Setiap gaji yang kamu terima itu kayak segenggam benih. Kamu mau ngapain dengan benih itu? Mau langsung dimakan biar kenyang hari ini? Atau mau ditanam biar bisa panen selamanya? Pilihan itu selalu ada di tangan kamu setiap kali gajian. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke rencana yang praktis dan bisa langsung kamu terapkan. Sebuah sistem simpel buat membagi-bagi gaji kamu. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya Dwi ya. Dulu, hampir semua gajinya itu habis gitu aja, nggak jelas kemana. Bikin stres tiap akhir bulan. Nah, dengan pola baru, alokasinya jadi jelas banget. Setiap rupiah tuh punya tujuan. Kelihatan kan bedanya? Dari yang tadinya reaktif dan penuh cemas, jadi proaktif dan pegang kendali penuh. Nah, ini dia visual dari cetak birunya. Gampang banget diingat. 50% buat kebutuhan pokok. Kosan, makan, transportasi. 20% langsung diamankan buat tabungan dan investasi. 20% lagi buat gaya hidup, nongkrong, nonton, hobi. Dan yang nggak kalah penting, 10% buat pengembangan diri. Beli buku, ikut kursus, atau seminar. Karena investasi terbaik itu ya ke diri sendiri. Oke, terus mulainya gimana biar nggak pusing? Gampang, ikutin aja 3 langkah ini. Mulai dari yang paling dasar dulu, dalam 3 bulan ke depan. Bikin pos-pos anggaran yang jelas dan bangun dana darurat. Itu jaring pengaman kamu. Setelah itu, di jangka menengah, mulai deh investasi rutin, sekecil apapun nggak masalah. Nah, buat jangka panjang, fokus kamu adalah ngebangun aset produktif dan cari sumber penghasilan lain. Satu persatu, pelan-pelan, pasti bisa. Pada akhirnya, semua ini tuh bukan cuma soal angka loh. Ini tentang mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya cuma bertahan hidup dari bulan ke bulan, jadi secara sadar dan aktif membangun kehidupan yang kita impikan. Aku mau kamu coba renungin pertanyaan ini sebentar. Coba jawab dengan jujur. Kalau besok kamu berhenti kerja, apakah pemasukan kamu juga berhenti total? Atau aset kamu bakal tetap ngasih penghasilan buat kamu? Jawaban kamu itu nunjukin seberapa kuat kondisi keuangan kamu sekarang.
Tujuannya adalah, suatu saat nanti, aset kamu bisa terus jalan, bahkan kalau kamu memilih buat berhenti kerja. Dan inilah inti dari semua pembicaraan kita. Orang biasa pakai gaji buat hidup hari ini, tapi orang yang melek finansial pakai gaji buat membangun hidup di masa depan. Gaji itu alat yang sifatnya sementara, jadi pakai alat itu bukan cuma buat bayar tagihan hari ini, tapi buat membangun fondasi yang bakal nopang kamu selamanya. Mulai dari sekarang, karena masa depan finansial kamu ditentukan oleh cara kamu ngatur gaji, bukan besarnya.